Kita sudah bicara tentang nelayan, kita sudah bicara potret Anda tentang petani di Cianjur, dan sekarang mungkin satu hal lagi yang banyak dikenal oleh masyarakat luas, yaitu potensi wisata. Ya, termasuk kita semua barangkali Pak sering jalan-jalan ke daerah Cipanas dan Cibodas dan sebagainya. Kira-kira Pak, bagaimana Anda melihat apakah pengelolaan potensi wisata di daerah Cianjur dan Bogor ini sudah maksimal atau masih ada perlu pengembangan lagi? Ya, menarik sekali ya. Cianjur memang khususnya untuk bicara wisata itu sangat kental. Pertama, di sana ada Istana Cipanas. Ya, itu sangat-sangat kenal, dan wilayah puncak itu tentunya kita tahu, sama-sama tahu bahwa sebagian adalah wilayah Cianjur. Ya, jadi bagaimana supaya wisata ini bisa dipertahankan, nah itu perlu pengelolaan yang profesional juga. Nah, ada satu hal yang saya sendiri kaget. Waktu beberapa hari yang lalu, saya ke wilayah selatan. Di sana ternyata ada situs-situs sejarah yang terkait juga dengan kegiatan Proklamator RI yang pertama. Itu di Sukanegara, di Sindang Barang, sampai ke Cidaun sana, itu sangat kental dengan situs sejarah proklamator kita. Jadi itulah barangkali yang perlu kita gali juga. Untuk wisata sejarah, Pak. Betul, wisata sejarah sama agrowisata. Jadi wisata sejarah ada Istana Cipanas, juga ada situs-situs sejarah proklamator di wilayah selatan. Nah, itu yang belum digali. Nah, untuk agrowisata ya saya kira sudah tidak asing lagi bahwa wilayah Cipanas, Pacet dan sekitarnya itu merupakan sangat potensi untuk wisata agrowisata. Pak Refli, bagian yang akan memilih Bapak nanti dalam pemilihan tentunya orang-orang yang menjajakan wortel Pak di pinggir jalan kalau kita ke arah Cibodas dan sebagainya, atau orang-orang yang menjajakan villa lah, apalah itu namanya, kan itu potensi wisata, bagian daripada orang yang hidup dari potensi wisata. Tapi Pak, jangan-jangan saya curiga ini malah yang pemain besarnya yang banyak untung di sana, yang akan memilih Bapak yang orang-orang seperti itu, Pak. Apa yang Anda akan lakukan buat mereka? Benar, inilah jadi saya justru banyak tahu hal-hal seperti ini yang tadi saya sampaikan justru dari mereka-mereka ini. Dari orang-orang yang menjajakan wortel dan lain-lain di pinggir jalan, saya diskus dengan mereka, saya tanya apa sebenarnya yang menjadi keinginan mereka. Ya, mereka mengakui mereka punya lahan. Tapi yang menguasai lahan itu mereka sekarang tinggal pekerja. Yang menguasai lahan itu orang-orang luar, orang-orang yang notabene orang-orang Jakarta. Nah, mereka hanya sebagai pekerja yang mungkin hasilnya ya tinggal digaji harian. Nah, itu barangkali yang merupakan salah satu tanggung jawab, ya tentunya bukan pendapatan tanggung jawab kita bersama ya. Cuman hari Sabtu dan Minggu aja jangan. Benar, Pak. Jadi Sabtu Minggu mereka menjajakan villa, wortel dan lain-lain, tapi hari-hari biasa mereka di kebun, tapi ya sudah hanya sebagai pekerja. Kendati bekerja di lahan sendiri. Nah, kalau seperti itu berarti ya kembali lagi mereka tidak ada sesuatu yang bisa mereka harapkan. Nah, Pak Refli harus meyakinkan pada mereka bahwa masih ada harapan di depan. Ya, saya lagi-lagi melihat bahwa berbicara mengenai ekonomi terhadap orang-orang seperti itu, kembali saya melihat bahwa ada hal yang aneh. Karena kita belum berdaulat secara ekonomi. Jadi wajar saja kalau sekarang terjadi krisis global seperti sekarang ini, kita rentan. Mudah begitu saja langsung terkapar. Karena apa? Karena tidak mandiri secara ekonomi. Nah, kita masuk bagaimana mengajak masyarakat untuk berdaulat secara ekonomi melalui kemandirian. Pak, ya, perlu proteksi atau perlu ada sebuah aturan nggak menurut Bapak kepada yang tadi mereka bertani tapi lahan-lahannya itu lebih banyak dikuasai oleh orang-orang yang Jakarta, oleh pemain-pemain besar seperti itu. Bagaimana kita melindungi mereka juga supaya mereka ikut merasakan gitu hasilnya ya, gitu ya. Betul, bahwa inilah hal-hal yang seperti ini yang belum diatur. Itu mungkin kalau istilah land reform dan lain-lain itu memang tidak jelas. Sehingga penguasaan lahan itu ya memang ada ketentuan batasannya seperti ini, tapi tetap aja penguasaan lahan berjalan terus tapi tidak dikelola secara baik, sehingga masyarakat yang tadinya mereka punya kemampuan untuk bertani, akhirnya mereka tidak bisa bertani secara profesional lagi. Nah, Pak, ini masalah kecil tapi barangkali kalau Bapak bisa menjadi salah satu pemecah masalahnya. Bagaimana dengan soal kerusakan lingkungan? Orang bilang karena villa-villa banyak dibangun yang banyak orang Jakarta. Tempo hari kan pernah mau dibersihin tapi nggak jadi-jadi.
Apa yang akan Bapak lakukan untuk itu supaya lingkungan tetap lestari, potensi wisatanya jadi tambah maju, seperti apa Pak Refli? Betul, memang keseimbangan ya, ini ekosistem perlu kita jaga. Nah, lagi-lagi saya juga melihat itu ada hal-hal yang perlu kita sama-sama maksimalkan sehingga keseimbangan lingkungan itu tetap terjaga, karena memang banyak villa dibangun, KDB-nya sudah diatur 10%, 20%, tapi kenyataannya melebihi dari itu, ya notabene pemiliknya orang-orang penggede-penggede dari Jakarta. Nah, kalau bisa ini bagaimana penataannya kita, ya tidak ada salah dalam situasi seperti sekarang ini. Kalau memang itu keliru harus diluruskan itu. Oke, kita banyak bicara tentang Cianjur, Kota Bogor, Pak, sebagai satelitnya Jakarta. Kayaknya seperti sekarang ini ya, Jakarta juga udah bagian daripada Bogor. Bogor udah bagian Jakarta seperti itu. Tapi bagaimana Anda melihat permasalahan yang ada di sini? Ya, di sana? Itu juga salah satu hal yang tentunya memang saya sendiri melihat Bogor itu tidak lepas dari sejarah juga. Di sana ada Istana Bogor, Istana Kebun Raya, ada Batu Tulis. Jadi memang tidak lepas dari situs-situs sejarah yang harus kita pertahankan, dan tentunya bisa kita kembangkan secara maksimal dan kita bisa jual sebagai bagian dari wisata sejarah. Nah, itu yang belum maksimal. Saya melihatnya belum maksimal. Ya memang kalau bicara Bogor tentunya identik dengan ya kebun rayanya, Istana Batu Tulis. Nah, saya melihat Kota Bogor juga ini ya seperti tadi itu satelitnya Jakarta. Jadi memang kita harus pelihara Bogor ini ya, apalagi kalau bicara Bogor betul-betul ya orang tahu bahwa Bogor adalah bagian dari strategis dari Jakarta. Oke, baik Pak Refli. Di penghujung saya ingin konsep-konsep Anda ini tentu saya katakanlah sudah layaklah dijual kepada masyarakat yang akan memilih Anda di sana. Tapi bagaimana Anda bisa menyimpulkan, bagaimana Anda bisa meyakinkan, oke, saya Refli, wakil dari Anda, dan saya akan menerapkan konsep ini nanti. Ya, jadi lagi-lagi kembali saya datang, ajak mereka bicara sama-sama. Sampai saya katakan bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini bukan lagi kita tawarkan, tapi kita lakukan. Kita lakukan ini berkesinambungan. Jadi ibarat saya sampai terjelek saya kemukakan, Partai Barisan Nasional mungkin boleh gagal, katakanlah ini, tapi kita tidak mengharapkan gagal. Tapi kegiatan-kegiatan ini terus berkesinambungan. Nah, itulah yang mereka melihat bahwa kegiatan yang berkesinambungan ini akhirnya mereka menyadari, dan ini sudah kita terapkan ya. Masyarakat di sana mereka makin kenal ya, apalagi waktu sebelum Lebaran yang lalu itu kita juga berkesempatan untuk ikut serta melalui Pemda, melalui Pak Bupati, kita juga ikut serta memberikan sesuatu untuk kaum duafa. Mereka tanya kenapa harus melalui Pak Bupati ya, saya bilang karena beliau pengayom, dia tahu masyarakat mana yang dibilang perlu bantuan, yang mana itu beliau yang tahu. Nah, itu juga didistribusikan dalam bentuk natura, camat-camat dikumpul, dan itu kita lakukan. Bahkan respon dari beliau, baru sekarang ini ada partai yang memberikan bantuan, yang selama ini partai datang ke Pemda untuk minta bantuan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kita lakukan, bukan satu tawaran, tapi kita lakukan. Artinya itu. Sebagai partai politik Anda juga bermitra dengan yang mengelola daerah itu ya? Iya, karena mereka pemerintah ya. Jadi saya harus melalui dengan Pemda setempat, karena mereka yang tentunya yang harus kita. Ya, saya mendukung kegiatan pemerintah itu. Ya, baik Pak Refli. Mudah-mudahan janji-janji Anda ini masih dalam tanda kutip janji-janji bisa Anda realisasikan di sana, Pak ya. Lagi-lagi kami bukan janji, kita melakukan langsung. Sudah mulai melakukan. Ya, sudah bukan lagi bukan janji, tapi kita melakukan tadi perkebunan jagung yang nantinya untuk pakan ternak itu sudah mulai dalam program kita lakukan. Dan masyarakat di sana tahu dan mereka sudah merasakan. Itu percontohan dalam waktu dekat ini kita akan mulai sekitar 50-an hektar itu perkebunan jagung yang terus diteruskan untuk pakan ternak. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi waktu panen nanti kita ajak bukan lagi di televisi, tapi memang langsung di kebun. Jadi iklannya dari petani, Pak. Betul. Saya harapkan nanti kita ada dialog, bukan di ruangan ini saja. Kapan-kapan kita bikin dialog di sana, di kebun itu. Okay. Baik, Pak Refli. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan masyarakat di sana tahu konsep dan gagasan dari Pak Refli Mandagi ini, dan Anda punya tanggung jawab besar nanti kalau terpilih sebagai wakil dari rakyat daerah Cianjur dan Kota Bogor tentunya. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda.